wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaida Ayu, Prodi Tadris Matematika. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai titik kumpul dan limit fungsi. Nah, langsung saja. Adapun definisi dari titik kumpul yaitu misalkan A adalah himpunan bagian dari R. Sebuah bilangan C, bilangan real, disebut titik cluster A jika untuk setiap delta positif terdapat X anggota A dengan X tidak sama dengan C. Nah, sedemikian sehingga nilai mutlak X dikurang C lebih kecil daripada delta. Nah, artinya di dekat C tersebut terdapat anggota A yang bukan atau tidak sama dengan C. Dalam perkataan lain, C merupakan titik cluster A jika untuk setiap delta positif berlaku interval C min delta, C plus delta diiriskan dengan A dikurangi C tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, selanjutnya dari ilustrasi ini kita bisa mengatakan bahwa A di titik C adalah sebuah titik kumpul di himpunan A jika setiap delta daerah sekitaran atau lingkungan dari F delta C sama dengan C dikurang delta, kemudian C ditambah delta dari C. Nah, di sini paling sedikit terdiri ada satu titik terkecil dari A yang berbeda dari C. Nah, selanjutnya masuk pada teorema 4.1.2. Nah, suatu bilangan C elemen real adalah titik kumpul dari himpunan A elemen R jika dan hanya jika ada barisan AN di A sedemikian hingga limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap n elemen N. Nah, buktinya jika C adalah titik kumpul dari A, maka untuk setiap n elemen N ada n daerah persekutuan V n C memuat satu titik AN di A yang berbeda dengan C. Nah, untuk setiap n elemen N merupakan titik-titik, maka Xn elemen A di mana Xn tidak sama dengan C, sehingga mutlak Xn dikurangi C lebih kecil dari n. Dengan demikian dikatakan bahwa barisan Xn yang demikian akan konvergen ke C. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi limit fungsi. Nah, misalkan A adalah subhimpunan bilangan real dan F adalah fungsi dengan domain A dan C adalah suatu titik akumulasi dari A. Nah, fungsi F dikatakan memiliki limit di C jika terdapat bilangan real L yang memenuhi untuk setiap epsilon positif terdapat
delta positif, sedemikian hingga untuk setiap X di A dengan X tidak sama dengan C, dan jarak dari F ke C lebih kecil dari delta, berlaku nilai mutlak dari Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya kita masuk pada teorema 4.1.5. Nah, jika pemetaan FA menuju himpunan bilangan real dan jika C merupakan suatu titik kumpul dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu titik limit pada C. Maksudnya, di sini hanya ada satu titik yang tunggal, titik limit yang tunggal. Nah, penyelesaiannya itu kita asumsikan misalnya L1 dan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, merupakan titik limit F pada C untuk setiap epsilonnya ini ada delta 1 lebih besar dari 0. Untuk jaraknya X dan C lebih kecil dari delta 1, berakibat Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon per 2, dan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, sehingga jarak X dan C ini lebih kecil dari delta 2, berakibat jarak dari Fx dan L ini lebih kecil dari epsilon, per 2. Nah, selanjutnya dari kedua hal di atas kita ambil delta minimum, delta 1 dan delta 2, sehingga jika jarak X dan C itu lebih kecil dari delta, berlaku jarak L1 dikurang L2, atau mutlak L1 dikurang L2, yaitu sama dengan mutlak L1 Fx ditambah Fx dikurang L2. Nah, lebih kecil sama dengan mutlak dari L1 dikurang Fx tambah mutlak Fx dikurang L2 sama dengan mutlak L1 dikurang Fx tambah mutlak L2 dikurang Fx, itu sama halnya dengan mutlak L1 dikurang L2 lebih kecil dari epsilon, sehingga L1 di sini, L1 dikurang L2 sama dengan 0, sehingga diperoleh L1 sama dengan L2. Jadi terbukti bahwa pada titik F ini hanya mempunyai satu titik limit saja pada C. Limitnya itu tunggal. Selanjutnya kita masuk pada teorema 4.1.6. Misalkan F atau fungsi F dipetakan dari A ke himpunan bilangan real, dan jika C suatu titik kumpul dari A, maka pernyataan berikut ekuivalen. Nah, yang pertama,
limit X menuju C, fx sama dengan L, dan diberikan sebarang min epsilon V. Epsilon C dari L terdapat delta V delta C, sebuah persekitaran sedemikian hingga jika X tidak sama dengan C, merupakan sebuah titik di delta V delta C irisan dengan A, maka fx mendekati V delta L. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi di sini kita akan membuktikan pernyataan bahwa limit X menuju C, fx sama dengan L, maka di sini kita ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Nah, jika X elemen A dan 0 lebih kecil, mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, maka di sini deltanya itu atau nilai delta tergantung dari nilai epsilonnya. Nah, jika nilai epsilon lebih besar dari 0, maka secara otomatis nilai dari deltanya ini juga lebih besar dari 0. Nah, di sini mutlak fx dikurang L itu lebih kecil dari epsilon, dan epsilonnya itu lebih besar dari 0. Maka terbukti bahwa limit dari X menuju fx sama dengan L itu ekuivalen. Nah, itulah sedikit materi yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.